doa pembangunan paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan
tangan-Mu penuh berkat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuh-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan serta-Mu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini hari yang penuh sukacita karena kita boleh berjumpa walaupun hanya melalui alat komunikasi canggih online atau daring ini. Dan terutama hari ini kita mau merayakan iman kita, penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan di tahun yang baru 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu bersama dengan Bunda Maria kita mau menyerahkan seluruh masa depan kita, seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita yakin pasti bahwa dalam tangan Tuhan hidup kita tidaklah sia-sia, tapi hidup kita semakin berarti, bermakna. Maka pada tanggal 1 Januari ini gereja merayakan hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Maria sebagai Bunda Allah, sekaligus juga gereja memohonkan berkat Allah supaya menjadi perdamaian seluruh dunia. Jadi dua intensi khusus kita merayakan Maria sebagai Bunda Allah dan kita mohonkan hari perdamaian bagi seluruh dunia dan juga berkat bagi kita semua di tahun yang baru ini. Mari saudara-saudariku kita persembahkan seluruh hidup kita, rahmat Tuhan kita harapkan agar kita tetap dikuatkan dan disertai dalam hidup setiap hari. Juga kita persembahkan doa-doa intensi dari keluarga, dari umat, baik yang bersyukur, juga memohon keselamatan arwah saudara-saudara kita yang meninggal. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Bethlehem yang amat sederhana. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita bersama-sama memuliakan Allah kita, Tuhan kita dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Ya, bukanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi bagi seluruh umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka mengawali tahun yang baru di hari pertama ini, 1 Januari 2021, kami mohon semoga kami merasakan pertolongan-Mu, karena melalui Bunda Maria kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau senantiasa membimbing menyertai umat manusia dalam Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga umat-Mu, terutama bersama dengan keluarga Dr. Go Melinda, bersama dengan anak-anaknya, juga bersama dengan keluarga Robert, Om, dan Dr. Go Esther, serta anak terkasih Matthew Austin, keluarga Go Julius dan Sally dan anak-anak mereka, Clarice Go dan Jason Go, keluarga Go Luciana dan anak terkasih Wilbert Wijaya. Terima kasih kami sampaikan kepada atas segala berkat dan rahmat-Mu di sepanjang hidup umat-Mu, di sepanjang hidup keluarga-keluarga, khususnya keluarga yang baru saja kami sebutkan namanya sepanjang tahun 2020, dan kini kami boleh masuki tahun 2021. Berkatilah kami, berkatilah keluarga umat-Mu, supaya mereka tetap dikuatkan dan didampingi sepanjang tahun yang akan kami jalani ini, tahun 2021, dan semoga bimbingan penyertaan-Mu boleh kami rasakan dalam hidup setiap hari. Berikanlah kami kesehatan, semangat dan hidup dan kekuatan, agar kami senantiasa mengandalkan Dikau dalam hidup ini. Juga kami mohon rahmat keselamatan bagi almarhumah saudara-saudari kami, Maria Bernadette Sauda Tahir, Stefanus Asis Tahir, Go Yohan Haryadi, dan Audi Armi Intan, serta semua sanak saudara kami, semua umat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu nama mereka yang telah menghadap hadirat-Mu. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan dan rahmat-Mu. Moga-moga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Juga kami ingat akan saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit, segenap umat, para imam-Mu, frater, anak-anak seminari. Limpahkanlah belas kasihan-Mu, supaya dalam sakit derita apapun yang mereka alami, mereka tetap pasrah, percaya akan penyelenggaraan berkat dan rahmat-Mu. Dan semua karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami, bagi para imam-Mu yang sakit. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bertahta bersama Bapa dan Putra Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka semua." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen 809. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim.
Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudari, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 960. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan puteranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Yerusalem.
Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya serta merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, ada satu cerita yang lucu atau anekdot. Dikatakan satu hari Petrus yang diangkat oleh Yesus sebagai penjaga pintu kerajaan surga sangat heran mengapa begitu banyak orang yang berada di dalam surga, terutama orang-orang yang tidak terdaftar atau tidak masuk dalam hitungan bilangan atau bagian daripada anggota kerajaan surga. Dan setiap hari bertambah dan bertambah terus. Akhirnya ia mulai cemas, bagaimana situasi ini semakin padat. Ia melapor kepada bos besar Tuhan Yesus, mengatakan, saya menjadi bingung Tuhan, kok begitu banyak orang yang tidak terdaftar dalam catatan saya ini, tetapi ada di dalam surga ini. Entah datang dari mana, padahal setiap hari saya menjaga pintu gerbang ini bersama dengan prajurit-prajurit. Yesus mengatakan, baik, kalau begitu kita berjaga malam ini. Di semua bagian, di semua sudut kita harus berjaga malam. Dan satu kali mereka ternyata mendapati orang-orang masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam surga itu melalui satu bilik atau satu kamar, yang mana bilik atau kamar itu adalah kamar daripada Bunda Maria, Ibu Yesus. Dan karena itu bilik daripada Bunda Maria, Ibu Yesus, Yesus sendiri masuk ke dalam itu dan mengecek apa yang terjadi. Ternyata di sepanjang malam itu Bunda Maria menurunkan tali yang panjang di mana orang-orang dapat naik atau masuk ke dalam surga dengan memanjat atau memegang tali itu. Disitulah ketahuan bahwa ternyata Maria lah yang menjadi sumber di mana orang-orang itu boleh masuk ke dalam surga. Nah, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari raya Maria Bunda Allah, sekaligus juga hari raya perdamaian seluruh dunia. Bukan secara kebetulan kalau gereja menempatkan perayaan ini Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari, dan bukan secara kebetulan pula kalau dijadikan sebagai hari raya perdamaian seluruh dunia. Mengapa? Karena Maria ternyata mempunyai peran yang cukup signifikan atau peran yang besar di dalam upaya karya penyelamatan ilahi. Begitu banyak manusia yang mengharapkan, merindukan keselamatan, dan Bunda Maria punya peran dalam hal ini melalui doa-doanya, melalui perhatian dan pertolongannya, bantuan dan berbagai macam pertolongan yang diberikan oleh Bunda Maria, terutama orang-orang beriman yang senantiasa memohon rahmat Allah melalui Bunda Maria
lewat doa-doa rosario, lewat novena-novena dan lain sebagainya. Itu sangat diyakini oleh gereja, sangat kita yakini bahwa Bunda Maria mempunyai peran. Maka di sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2021, yang mana kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan ini, kita mau seperti Bunda Maria dalam teladan imannya berpasrah, mempersembahkan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi. Seperti kata-kata Bunda Maria ketika dia tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dengan memilih Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Yesus. Maria hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, bukankah kita juga boleh berseru seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terjadilah pada kami, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Di sepanjang tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, banyak tantangan, banyak mungkin problem atau kesulitan di masa depan, tetapi juga banyak kesempatan rahmat di mana Tuhan menawarkan keselamatan kepada kita. Tetapi untuk itulah seperti Bunda Maria, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam penyelenggaraan ilahi. Berkat penyelenggaraan ilahi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas bahwa Tuhan akan selalu mendampingi, menguatkan dan memberkati kita. Seperti dalam bacaan pertama kitab Bilangan, di mana Allah Yahweh berfirman kepada Musa supaya Musa menyuruh Harun agar meletakkan tangan di atas segenap umatnya. Dikatakan seperti ini, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ternyata Tuhan selalu siap memberkati kita, asalkan kita senantiasa menghadapkan wajah kita ke dalam atau ke hadapan wajah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, pengampunannya. Walaupun kita yang tidak layak, banyak kesalahan, banyak kedosaan, tetapi kasih Tuhan jauh melebihi kedosaan kita, melebihi kekurangan-kekurangan kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan inilah yang dimohonkan oleh gereja untuk dunia, damai sejahtera bagi seluruh dunia ini di tahun yang baru, di awal tahun ini 1 Januari. Maka semoga teladan kudus, teladan iman Bunda Maria dalam penyerahan total kepada penyelenggaraan ilahi juga menjadi sikap hidup kita. Kita senantiasa terinspirasi oleh semangat dan teladan Bunda Maria, dan semoga doa-doa daripada Harun dan Musa senantiasa juga melingkupi dunia, melingkupi gereja kita, peroleh damai sukacita dan keselamatan. Itulah harapan kita di tahun yang baru 1 Januari. Semoga dengan demikian Tuhan melimpahkan rahmat dan kemurahan-Nya bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita jawab setiap permohonan dengan jawaban, Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja kita yang cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani,
Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi umat manusia, tempat kita hidup. Ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dengan hidup saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan, semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian karena kami menghargai martabat manusiawi mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta, jasmani, dan rohani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi umat kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami, umat Kristiani, mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Marilah juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Pastor Yandri Tarsisius dan Dr. Koni Wira. Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah rahmat, kemurahan, belas kasihan, kesehatan, dan kegembiraan sukacita bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, khususnya Dr. Koni Wira dan Pastor Yandri Tarsisius. Semoga mereka senantiasa menjadi sumber berkat bagi keluarga, orang tua, sanak-saudari, anak-anak mereka, dan menjadi berkat bagi segenap umat-Mu. Dan semoga Engkau mendampingi, menguatkan mereka dalam hidup setiap hari, agar mereka sanggup mengalami damai sukacita bersama dengan sanak keluarga, bersama dengan umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bapa di surga, kami sampaikan pula rahmat, kemurahan, belas kasihan, dan pengampunan-Mu bagi semua arwah umat beriman, sanak keluarga kami, umat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan siapa saja yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Susandi Tendean, Bapak Herman Sumampau, Bapak Chandra, Bapak Audi Armintan, Bapak Ibu Maria Bernadette Sauda Tahir, Stefanus Asis Tahir, dan Bojohan Haryadi. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan, dan rahmat-Mu. Moga-moga umat-Mu, saudara-saudara kami, boleh berserah dalam ketentraman karena kerahiman-Mu, dan semoga keluarga senantiasa Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Tuhan, berilah kami berkat dan rahmat-Mu. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 450. Maria, Kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat, Engkau mengikut Putra-Mu di jalan
salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami selalu serta kami menerima kami dan juga persembahan ini. Amin. Tuhan berkenan kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan seluruh dunia, terlebih lagi untuk perdamaian dan sukacita bagi kami. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah Kau turunkan bagi kami, dan semoga semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini beroleh damai, sukacita, dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab pada hari ini atau di masa Natal ini, karya penyelamatanmu bersinar di tengah-tengah kami. Sabdamu menjadi manusia lemah, supaya hidup kami yang rapuh dan fana ini diresapi oleh daya ilahimu yang abadi dalam Kristus Tuhan kami. Maka kami memadukan suara dengan paduan para malaikat dan bersukaria memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama para murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib.
Maka sudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien,
agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami bersukacita dan penuh kebanggaan mengakui Santa Peron Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja, bunda kami. Maka kami mohon, semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal, dan di sepanjang tahun 2021 ini damai-Mu senantiasa meliputi hidup kami, karena Engkau selalu memberkati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bersama dengan Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas dan bersama dengan Pastor Agustinus Matasak, saya mengucapkan kepada kita semua selamat memasuki tahun yang baru 2021. Semoga di tahun ini rahmat dan kemurahan Tuhan serta belas kasihannya senantiasa membimbing menyertai kita, dan kita juga berani mempersembahkan hidup kita ke dalam penyelenggaraan ilahi agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau
terpanggil Engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamat.